Assalamualaikum, saya Mas Setiawan. Sekarang saya saudara berada di Monumen Nasional Gede. Di sini ada sejarah kisah pindah negara kita, yang dimana kisah kita lihat masuk dalam ini ya, apa bersejarahnya. Banyak orang. Nah, ini kenapa ada patung ini menggunakan seorang ibu dan memegang anaknya. Ini sebelah anaknya dan bapaknya. Jadi monumen ini dibuat tahun ada bacanya, kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepuasanmu. Kala bagi yang tentukan nilai-nilai tulang-tulang berserakan, ataukah jiwa kami melayang untuk kemerdekaan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa, kami tidak akan tahu. Kami tidak lagi bisa berkata, kalau sekarang yang berkata. Jadi di sini saksi itu tempat paling bersejarahnya. Di sini pembantaian warga-warga sipil oleh penjajah Belanda pada tahun 1947. Ini monumennya di sini. Kita ke samping. Di sini makam-makamnya. Dan ini makam-makamnya. Ada orang yang bisa jelaskan. Oke, di sini makam-makamnya warga yang tertembak oleh Belanda. Deket. Oke, dan ini kita akan lihat sedikit gambar-gambar yang dilukis oleh kita. Nih, betapa kejamnya Belanda di zaman dulu, betapa kejamnya dia. Ini fotonya. Oke, nanti kita ketemu dengan sumbernya. Beliau akan bercerita. Inilah makam-makam. Ini kita lihat lagi, kita motong dulu bangunannya, ini kan monumennya ya. Nanti kita akan bertanya dengan sumbernya gitu. Sekarang kita muter monumennya. Ini sini sejarah kelam sesudah kemerdekaan. Kita lihat di bagian bawahnya. Ini kaget ya. Nah, ini dia tuh buat gambar-gambar reduksi. Nah, ini pas persisnya ya. Nah, ini tempat ini di bantaian, kita bisa lihat hanya tersisa cuma ibu-ibu, para wanita, lelaki ya, mau itu anak, bapak atau kakek,
mereka dibunuh oleh Belanda. Begini para Belanda itu. Akhirnya yaitulah ramainya geger. Dari semenjak itulah Pak Ukras paling uber-uber. Belanda dapat hancur oleh dia sendiri, kemana ke Cikarang, tapi oleh masyarakat dilindungi. Nah ini makanya gara-gara Pak Lukas mampir di Rawa Gede, jadilah sasaran karena dianggap dilindungi. Padahal Pak Lukas mah jam 8 pagi hari Senin jam 1 berangkat lagi dengan Hizbullah anak Nur Ali, artinya batalion diangkat yang jadi batalion Tajimalela Bekasi Bantar Gebang. Itulah berangkat lagi ketemu Nur Ali malamnya. Tapi malamnya di sini udah dikurung 300 militer Belanda. Pagi-pagi digedorin rumah, dikumpulin laki-laki dari usia 16 tahun ke atas, 10 rumah 30 orang, ada 40 dibawa 15 kelompok. Terus ditembakin terus karena di mana Pak Lukas tidak tahu walaupun tahu pergi. Di mana markas pejuang di sini tidak tahu walaupun tahu dibantai. Inilah korban bawah itu. Ya mohon maaf ibu saya juga baru 6 bulan nikah terbantai suami ibu itu. Bapakku masih bujangan, udah dijajarin pinggir kali 30 orang waktu mau tembak loncat ke kali. Tapi begitu mubur 1-2 dibantai pakai brand, ya hanyutlah air, darah, dan tapi terlewat 2 orang itu bapakku. 48 satu orang salah dengan janda itu tuh. Ibuku tuh suami ini sebelah sana Oco ada nama Bitol tuh, itu suami ibuku. Dengan janda Ibu Cawi namanya. Nikah 48 ini ya, kelahiran 49. Nah itu waktu tuh namanya suaminya kotor, baru punya anak 1. Nikah zaman Jepang punya anak namanya Empong. Kenapa Empong? Zaman Nipong naik anak. Sekarang masih hidup tuh anak. Di Lebak Banten, anaknya ada yang jadi kepala dinas pertanian apa. Kalau lebaran tuh banyak ziarah-ziarah anak cucu itu ke sini dari yang dulu. Ini pengalaman. Nah ini dulu makam-makam ini malah ya apalagi ya yang pernah saya jelaskan ada 30 jam 11 siang dijajarkan satu-satu pinggir kali. Maksudnya ditanya oleh Belanda, di mana Pak Lukas? Tidak tahu di mana markasnya. Tembak, dung dibur. Yang kedua kalau takut ditembak, ngomong aja tuh di situ kan. Tapi semua nggak ada berbicara, inilah para pahlawan. Ya daripada aku nunduhin lebih baik mati kan gitu. Iya, nah ini pahlawan-pahlawan kita tuh. Dulu tekdung 40, makanya banyak janda tekdung dulu. Iya, terus apa lagi? Ya besoknya yang selamat itu kabur takut Belanda datang lagi. Jadi sisanya perempuan. Nah terus bicara, tuh suami kamu di sana, tuh anak kamu di sana. Malah waktu jam 12 siang ada satu rumah, bapaknya, ibunya, anaknya 2 si Ahyul 17 tahun, Atung 15 tahun. Ibunya melihat yang dibantai itu umur 15 tahun ke atas, lari ke rumah. Pas lari ke rumah, Pak, kalau mau Belanda kesini jangan dibuka. Kenapa? Sasaran Belanda anak kita 17 diadu si Atung. Digedor 1 jam rumahnya panggung, nggak keluar jam 12 siang. Dibakar. Pas dibakar, ya baru habis bapaknya ngomong, Atung, Adul kamu lari ke selatan biar aku ke utara bagi. Begitu habis loncat bagi 2 yang dikejar bapaknya oleh Belanda. Setengah jam kemudian jam 12:30 terlantar bapaknya. Tapi Belanda bilang, kemana tadi anaknya lari? Oh ke sana selatan, di Iqbal. Di pinggir selatan tuh ada kali itu. Si Atung dan Adul ini, Atung buka celana baju masih dipakai, kalau si Adul kakaknya baju dibuka, celana panjang dibuka, mau masuk ke kali. Tapi datang Belanda ditodong berangkulan, dibantai pinggir kali. Setelah dibantai jam 1 ya udah. Tapi ibunya udah jam 2 udah beresin bapaknya di di rumah adanya. Kemana anakku cari sayang kepada anak? Tapi terus lari ke selatan. Di mana tahu nggak anakku? Tapi ada yang bilang tuh di situ pinggir kali. Pas pinggir kali di mana? Tah di sini. Pas darahnya ada.
Tapi jasadnya oleh Belanda dihanyutkan. Dihanyutkan seorang ke Belanda. Turun seorang ibu air segini deras, dia nggak ketemu satu hari Selasa. Hari Rabu turun bertiga udah segini nggak ketemu. Hari Kamis udah segini, dia nggak ketemu 2-5 orang. Ya udah jauh mungkin. Tapi hari Jumat ada berita dari dekat Pasir Awit kampung sana, wah ada mayat ngambang, bengkak. Itulah Atum dan Adul. Pas diangkat ternyata 4 hari itu bengkak, tapi masih berpelukan, masih nempel. Itulah yang diabadikan oleh Bapak di atas. Seorang ibu Martem, si Atum dan si Adul. Itu makamnya sebelah sana. Itulah diabadikan. Ini Bapak yang mendesain ini pengabadian segala macam. Inilah. Jadi dulu makam ini di rumah masing-masing. Ibuku menggali kuburan pakai bedog sendiri. Tuaku menggali kuburan sendiri. Teman ada yang anaknya 2, 1 dia sendiri semua. Emang ada tuh. Jadi anaknya Andi yang ibunya itu menggali kuburannya untuk bapak dan anak sendiri. Iya pakai golok, udah bedog bu ya. Nah itu ini ibuku sendiri begitu artinya karena waktu itu kain kapannya apa? Dibeli kemana? Cuman lampu spray yang ada di rumah atau kain aja. Masukin ke lubang, ditutupin pakai jendela, ada yang pakai sampah apa, diurutin pakai tangan 30 cm dalamnya. Tapi nggak ada rasa bau, walaupun darah 1 minggu nggak kering. Nah itulah kelebihan. Ini mah 3 tahun kemudian dibuatkan satu tempat pemindahan makam. Jadi digali tulang-tulang. Ya, karena Belanda itu mengakui kedaulatan Republik Indonesia itu 27 Desember 49 setelah konferensi meja bundar. Nah ini di masa satu negara kita udah aman, Bupati Tauhir buatlah satu tempat taman pahlawan karena ini para pahlawan. Lain lagi dengan pahlawan di makam pahlawan atau di lubang buaya, ya pejabat yang punya penghargaan masuk taman pahlawan. Kalau ini mah para pahlawan dibuatkan satu tempat gitu, bukan tempat taman pahlawan. Kalimatnya hati-hati. Tapi sebelum dimakamkan dibungkus ini kapan digali, ini siapa? Anak masih lihat ini siapa? Suami emak namanya Utang Deblo Cengek itu nama asli semua juga disembayangkan masal dulu. Setelah disembayangkan baru dimakamkan. Ini cuma 180 dari korban 400. Makanya makna aman paling sempurna aja sempurna namanya. Ya ada maknanya loh, disempurnakan. Akhirnya ya alhamdulillah kesininya kurang perhatian segala macam, Bapak mengangkat sendiri. Tadinya ini mau dipindahkan dalam satu tempat tanpa lawan. Bahasa Belanda. Nah ini makamnya sudah di sana udah begini. Udah diinin udah didesain di sana dulu masih. Di museum sana ini. Nah ini ibu saya yang baru 6 bulan terbantu. Ceritain tadi. Nah ini ibu itu juga janda yang terbantu suaminya. Nah ini juga ini salah satu yang di makamah dibawa. Ini kemarin Bapak. Dia udah tua-tua umur 89-90 usianya. Nah ini janda-janda tekdung. Nah ini yang pernah dibawa ke negara Belanda ini. Tahun 2011. Nah ini Pak Saih yang dibawa ke negara Belanda jadi saksi. Di sana nggak percaya tembak 2 kali mesin itu ranjangin dicek oleh dokter forensik bekas pelurunya benar. Ada di dalam nancep ya? Nancep di punggung, tangannya tembus. Artinya ini dokumentasi yang sudah dipasang di sana, maksudnya janda-janda di museum di sana. Oke, jadi ini dia peristiwanya di sini tepat mayat berserakan di sini talinya ini. Tempat-tempat pembantaiannya yang dibilang tadi sama Bapak tadi di sini. Kali ini.
masih di dalam tadi